Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang kedua. An'ama 'alaika awalan bil ijad wa tsaniyan bitawalil imdad. Kelanjutan dari kata mutiara yang 107. Allah memberi nikmat kepada engkau yang pertama dengan nikmat wujud itu tadi. Yang kedua dikasih nikmat anugerah yang bertubi-tubi. Setelah kita diwujudkan, dihidupkan, ada nikmat yang banyak yang dikasihkan kepada kita. Mulai dari atas, rambut, itu merupakan suatu nikmat untuk melindungi kepala kita. Kita dikasih kepala, di dalamnya ada otak, pelindung otak yang bisa berpikir. Di dalamnya lagi ada saraf-saraf yang tersambung ke seluruh tubuh. Itu satu saraf saja kalau kejepit, itu nikmatnya hilang, sudah habis banyak dibawa ke rumah sakit. Nah, nikmatnya bermiliar-miliar. Ada lagi mata untuk melihat. Biasanya bisa melihat, kemudian tiba-tiba matanya enggak melihat. Sudah dunia ini terasa habis nikmatnya. Begitu juga nikmat hidup. Bisa bernapas setiap detik. Nikmat yang sangat besar. Banyak orang yang sesak napas dibawa ke rumah sakit. Nggak sembuh-sembuh, pulang malah meninggal. Nah itu. Nikmat napas ini nggak bisa tergantikan oleh uang bermiliar-miliar. Seluruh dunia dan isinya nggak bisa. Kalau tiba waktunya habis, ya selesai sudah. Terputus, tidak hidup. Terputus ruhnya dengan fisik. Hati fisiknya sudah tidak bisa hidup. Juga nikmat telinga, pendengaran itu sangat mahal sekali. Nikmat semuanya itu bisa kita rasakan bila terputus. Kalau mendengar, biasa mendengar, setiap hari bisa mendengar enak saja. Tetapi tiba-tiba gak bisa mendengar, susah. Kemasukan air saja dung 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 dung, susahnya nggak karuan. Anak kecil ya menangis karena nggak bisa mengeluarkan. Orang besar bisa masuki air lagi, dikeluarkan lagi. Belum nikmat ini mulut, bisa ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon. Kalau tiba-tiba nggak bisa ngomong petot kayak orang stroke itu, susah juga bawa ke rumah sakit. Jadi kita dikasih nikmat fisik sempurna ini adalah nikmat yang besar, yang sangat besar sekali. Belum nikmat ada tangan, di dalam dada ada paru-paru, ada jantung, ada liver, ada usus, ada lambung, ada ginjal, dan seterusnya. Belum ke bawah lagi ada nikmat yang bisa dibuat hubungan suami istri. Ke bawah lagi ada nikmat kaki yang bisa dibawa berjalan kemana, ke sana kemari. Itu enggak terasa, terasanya kalau sudah tiada nikmat tersebut. Kalau sudah sakit di rumah sakit baru terasa, ternyata selama ini sudah dikasih nikmat bertahun-tahun tidak kita rasakan. Berada di rumah sakit 1 minggu saja, waduh rasanya sudah lama sekali. Itu sakit dalam satu hal saja, onderdil tubuh kita, apalagi keseluruhan. Jadi Allah memberi nikmat kita, mewujud itu nikmat yang luar biasa. Yang kedua ditambah nikmat imdad anugerah yang bertubi-tubi, berupa tubuh sehat, kemudian dikasih makanan,
dikasih keluarga, bisa berhubungan suami istri, kemudian dikasih jabatan, dan seterusnya. Banyak sekali nikmat itu yang telah diberikan kepada kita. Apa sih tujuannya ngasih nikmat? Sumal maksud bin nadri ilahatan nikmatani wa al insan. Dengan nikmat seperti itu kita disebut namanya manusia. Kalau berpikirnya ndak ada, tidak disebut manusia, tapi disebut hewan. Kalau panca inderanya tidak ada, maka bukan disebut manusia, bukan disebut hewan juga, disebut tumbuh-tumbuhan, cuma nikmat hidup saja. Lalu kalau tidak ada fisik, bukan disebut manusia, bukan disebut hewan, bukan disebut tumbuh-tumbuhan, tapi makhluk yang lain, makhluk astral, disebut jin, setan, dan sebagainya. Fisik tidak ada, cuma berupa hologram saja. Walaupun dua nikmat ini di alam semesta, nikmat wujud, kemudian nikmat anugerah, sudah diberikan kepada semuanya yang ada di alam ini, tapi tujuannya dikasih nikmat itu supaya bersyukur. Dan nikmat itu diceritakan kepada orang lain. Kita disuruh berzikir, tadi menyebut Allah, menyebut yang memberi nikmat kepada kita. Karena itu, la in syakartum la azidannakum, jika kita bersyukur kepada Sang Pembuat nikmat, maka akan ditambah. Caranya bersyukur gimana? Ya di dalam hati kita terima kasih, di dalam fisik kita gunakan sebaik mungkin sesuai tujuan Sang Pencipta, yaitu membawa rahmat bagi seluruh sekalian alam. Sebagaimana juga Nabi diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi sekalian alam. Jadi kita diturunkan di dunia berupa fisik, tujuannya ya untuk membuat rahmat pada sekalian alam. Nah itu, jika kita bersyukur akan ditambahkan nikmat. Tapi sebaliknya, la ingka fartum, jika kita ingkar terhadap nikmat Allah, jadi sudah dikasih nikmat yang banyak, dikasih jabatan, malah korupsi sebanyak-banyaknya, rakyat ditindas, itu namanya kufur. Sudah dikasih nikmat sehat, malah membuat kekacauan, kerusakan di bumi, namanya bersyukur, tidak bersyukur. Dikasih alam yang berupa di dalamnya banyak kandungan nikmat. Indonesia yang alam di luarnya, tumbuhan apapun bisa tumbuh di dalamnya, banyak mineral-mineral yang berupa emas, perak, tembaga, dan seterusnya. Yang nikmat itu Allah kan anugerahkan di Indonesia, beda dengan daerah lain, contoh Arab Saudi. Di luarnya cuma ada bebatuan, gunung, sangat sulit tumbuh di sana, tumbuh-tumbuhan. Beda dengan Indonesia, apapun yang ditancapkan bisa tumbuh. Di dalamnya juga anugerah berupa mineral macam-macam, airnya juga melimpah. Jika orang yang berada di atasnya tidak bisa bersyukur, maka tunggulah saatnya akan dirubah, diganti dengan makhluk lain. Begitu sebagaimana diutarakan dalam Al-Quran. La
Ingka fartum, jika engkau kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku akan sangat pedih, akan disiksa di dunia, diganti dengan makhluk yang lain. Maka sebaiknya kita bersyukur. Kalau nggak bisa bersyukur, ya latihan bersyukur, mulai tahap demi tahap, supaya Allah tetap memberikan nikmat pada kita. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.